mengapa panjenengan belum mengirim ke saya begitu? Karena kan uh, saya harus menyimak readingnya gitu ya, Kak. Karena kalau misalnya saya nggak memegang papernya itu, saya tidak bisa mengecek, oh yang dibaca ini gitu. That is the reason why you have to send to me your paper ya. Oke, jadi itu alasan mengapa saya meminta panjenengan untuk mengirim medical recordnya itu. Jadi saya ingin tahu, oh nanti itu tomet yang akan dibaca seperti itu. Jadi saya bisa menyimak yang jenengan baca. Itu alasan mengapa saya meminta panjenengan untuk mengirim ini medical recordnya seperti itu. Karena kalau tanpa paper itu saya harus ngeceknya bagaimana ya? Oh, ini bacanya kayaknya kurang benar. Ini kan saya nggak bisa ngeceknya. Itu alasan mengapa harus mengirim ke saya gitu ya. Oke, sambil menunggu mungkin sesaat lagi mungkin yang lainnya akan join seperti itu. Kemudian untuk yang mungkin belum mengirim ke saya gitu, nggak usah khawatir, nggak usah don't be worry ya, nggak usah khawatir. Panjenengan masih punya cukup waktu sekitar 2 minggu lagi ya. Next week, jadi today is the last day ya. Jadi untuk hari ini adalah secara resmi untuk masuk kelas itu saya yang terakhir. Cuman untuk 2 minggu ke depan itu panjenengan semua akan free. Jadi hari Kamis mungkin next week 2 minggu yang akan datang untuk hari Kamis panjenengan semua akan free dengan saya. Hanya yang memiliki appointment terkait dengan tugas silahkan bisa menggunakan jam itu atau anytime. Pokoknya yang penting panjenengan longgar, it's okay. Itu ya, yang penting janjian aja dengan Bu Wanti. Oh, saya lagi bebas, panjenengan juga lagi bebas, maka kita bisa melakukan praktek tersebut. Seperti itu. Oke. Oke, sudah 39 ya. Oke, 39, 39 student already. So, we will start. Actually, this topic also very familiar with you. This is related your daily activities in the clinic, yeah, about medical instruction. But we have to discuss it in English. And for the next assignment, you have to make to make a script writing. You have to write the script writing about the endorsement atau operan jaga between your friend, between nurse to nurse like that. Oke, jadi untuk materi kali ini adalah materi terakhir saya. Jadi untuk assignment berikutnya atau tugas berikutnya adalah panjenengan semua nanti menulis script writing atau ini ya, teks percakapan antara perawat dengan perawat yang isinya adalah operan jaga, but in English. Nah, untuk konten inside is about medical instruction. Tapi percakapannya itu isinya adalah tentang instruksi. Jadi pasien sudah divisit ya, and the patient has been visited by doctor and he or she order like this A, B, C, D ya. Contohnya adalah kita operan jaga kepada perawat berjaga berikutnya dan di dalam percakapan itu adalah menjelaskan kaitannya dengan instruksi medis yang sudah diberikan oleh dokter yang bersangkutan terkait dengan pasien. Oke. Oke. Jelas penjelasan saya terkait dengan tugas berikutnya? Jelas, Bu. Yes, ma'am. Oke. Nah, nanti untuk script writingnya ditulis dalam Word dan dikonsulkan ke saya dulu, dikirim ke saya dulu sebelum dipraktikkan. Karena untuk praktek berikutnya nanti panjenengan semua bisa ini ya syuting dengan partner panjenengan semua. Jadi nggak live show dengan saya, nggak live performance dengan saya seperti itu. Jadi saya usahakan untuk karena di script writing-nya itu ada penilaiannya. Jadi nanti script writing-nya dikirim Word dalam bentuk Word ke saya dulu, kemudian saya cek dulu, setelah itu akan I return back to you. Akan saya kembalikan kepada panjenengan, baru setelah itu bisa dipraktekkan dengan partnernya atau dengan pasangan perawat yang lainnya seperti itu. Dan nanti tinggal dibuat video. Tetapi video itu tidak boleh membaca teks. Ya. Jadi silakan buat
simple conversation atau percakapan yang singkat saja, tetapi di dalamnya isinya adalah medical instruction gitu. Mengapa saya memberikan ini ya pembelajaran dengan membuat video ini? Itu akan sangat menguntungkan antara saya juga panjenengan semua. Panjenengan bisa bebas kapan mau ngambil videonya, kemudian bisa di-take video berulang kali mana yang the best performance dari panjenengan seperti itu. Yang penting nanti jangan lewat batas waktunya seperti itu. Untuk link untuk video bisa, kalau memang size-nya itu cukup dikirim langsung via WA dengan saya, it's okay. Bisa langsung dikirim, tetapi seandainya bisa terlalu besar ininya ya megabyte-nya itu atau size videonya itu, maka bisa dikirim share link dengan saya. Okay, now it's 47 already. So let me start explain little bit about our topic today is about the medical instruction. Okay. What kind of the medical instruction, what is inside of the medical instruction, such as medication and then laboratory investigation or procedural order or procedural investigation, and then discharge related with the referral order and then declare of that, and then the other policy related to instruction and etc. Jadi untuk di dalam instruksi medis ini bisa bermacam-macam, yang di dalamnya isinya tentang medikasi atau order masalah obat, kemudian investigasi atau pemeriksaan penunjang kaitannya dengan laboratory atau laboratorium, kemudian tindakan tertentu ya related with the procedural, kemudian order tentang masalah discharge, kapan diizinkan pulang dan sebagainya, and then about referral atau rujukan. The other is about declare of death, itu adalah ini ya untuk pernyataan bahwa the patient itu tuh benar-benar sudah meninggal dunia, itu adalah ini dari dokter gitu. Kemudian juga the other policy ya, beberapa kebijaksanaan yang berkaitan dengan order atau instruksi tersebut. Atau mungkin bahkan ada yang lain-lainnya kaitannya apa saja yang di dalam medical instruction tersebut. Next, yeah, this is the example. This is the example of the medical instruction. The first is about the medication. Of course, that if you are a nurse, you have to pay attention about the doctor order related with the frequency or dose about the drugs. For example, this is about the medication order by doctor, like the dose of the medication and then the frequency like that. Okay, this here about the AC. AC is mean, maksudnya adalah AC itu adalah harus diberikan sebelum makan, lebih ID, so I mean twice a day atau 2 kali sehari, and then PRN itu as needed atau jika diperlukan, and then Q3H itu adalah untuk tiap 3 jam ya, every 3 hours. Untuk yang QD itu adalah one time 1 day. Okay. You can use you have to you have to pay attention about this frequency or the doses of the drug, because in the middle test, maybe middle as final test, I will use this order in the question. Jadi beberapa hal kaitannya dengan dokter order ini perlu panjenengan apa ya untuk pelajari nanti, karena siapa tahu nanti akan saya keluarkan di untuk ini apa UTS ataupun mungkin di UAS-nya, tapi kemungkinan di UTS-nya begitu ya. Okay, this is the example of the frequency of the medication like QD. QD, so it's mean every day you can give the drugs to the patient, or OD, so it's mean 1 time a day. BID, so it's mean 2 time a day, and then TID, so 3 time a day, and then QID 4 time. 9 AM, so it's mean you have to give the medication in every morning,
9 p.m. So it's mean night. Yeah, every night you can give the medication. Then Q2A, so it's mean every 2 hours you have to give the medication. And then Q or D, so it's mean every other day. Every other day, so it's mean the other term you can use the alternate day. Jadi Q or D ini berarti kita bisa memberikan obatnya adalah alternate day, itu adalah selang-seling ya. Hari ini diberikan, besok enggak, hari ini diberikan, besok enggak. Seperti atau alternate day atau every other day. And then it's mean at bedtime. Jadi sebelum tidur berarti for example the doctor order um, the medication with the HS. So it's mean you have to give to the patient prior a bedtime. And then the other special instruction from the doctors such as PC. PC is mean after meal. Jadi obat tersebut kalau ada obat bla 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 PC berarti kita harus memberikannya adalah setelah makan atau istilah lainnya adalah not on empty stomach. Jadi tidak dalam kondisi perut atau kosong. Kemudian AC is mean before meal atau sebelum makan. Ya, ini tentunya mengapa kita harus why we have to consider about this one, because sometimes this the maximum effect of the drug is different from one drug compared with the other. Jadi untuk setiap obat karena sistem kerjanya itu beda-beda, so of course you have to pay attention about this special instruction. The other instruction is PRN, just now we have mentioned it, yeah. And the other about the laboratory investigation. Many type of many type of laboratory investigation, such as like a blood investigation, such as hematology, biochemistry, and then urine investigation, feces atau stool investigation, sputum investigation, swab investigation, and then pathology analysis, and the other. Next, about the procedural investigation, such as here the X-ray and then ultrasound. Ultrasound, many type of the ultrasound, like ultrasound abdomen, and then ultrasonographic, and the other type of the procedural investigation, such as like endoscopy, and then MRI, all kind of operation or surgery, and then NGT insertion, central line insertion, IV line insertion, and endotracheal tube insertion, and the other procedure. Okay, maybe we will discuss it later about this investigation. Next, about the discharge. When the doctor order about the discharge, jadi pada saat dokter itu membuat order di ininya ya, doctor order note seperti itu, we have to pay attention when the patient can be discharged and why, who, and discharge planning. Jadi kapan si pasien itu bisa di-discharge atau dipulangkan, kemudian mengapa pasien dipulangkan, kemudian who, siapa yang mungkin akan menghandle berikutnya, ataupun yang kita perlu memperhatikan discharge planningnya. Sudah we have to prepare about discharge planning, apa saja yang mesti harus disiapkan pada saat pasien akan discharge atau keluar rumah sakit. Kemudian the other instruction is about referral. Sometimes the condition of the patient is prolonged time, is no improvement. Sometimes doctor will make or will write the order regarding referral. Jadi terkadang pada saat kondisi pasien yang mungkin dalam perawatan prolonged time atau waktu yang lama, terkadang dokter menginginkan adanya suatu referral atau dirujuk ke spesialis tertentu atau mungkin ke higher level of the hospital atau ke rumah sakit yang levelnya lebih tinggi gitu. Nah, pada saat when the doctor order about the referral, so you have to pay attention about where, kemana si pasien itu akan direferalkan,
atau dirujuk, kemudian who order, siapa sih yang akan siapa, kita pahami siapa yang order juga, kemudian what kind of specialist yang ini adalah yang akan dituju, kemudian who will accompany, berarti siapa nantinya akan mendampingi si pasien, especially from the nurses side. Kemudian what kind of the mode transportation, ini juga sangat penting juga kita perhatikan, apakah itu by ambulance or by airplane atau helikopter. Jadi kita apakah menggunakan mode transportasi darat ataupun udara atau yang lainnya, you have to pay attention. And then you have to pay attention about the document. What the document you have to prepare. Jadi dokumen apa aja sih yang harus diperlukan pada saat kita mereferral atau merujuk si pasien. Kemudian the reason why the patient you have to be referred to the other institution. Jadi alasan apa? Jadi kalau nanti misalkan kita diberikan suatu tugas untuk merujuk atau mendampingi pasien rujukan, maka beberapa hal di atas nanti perlu dipahami. Next, about the declare of death. Jadi, why you have to pay attention about the declare of death? Because if the doctor didn't write yet the note in the doctor order, so don't be in a hurry. You will to do postmortem care. Jadi kalau dokter itu belum secara resmi itu menuliskan pernyataan kematian si pasien, maka kita jangan tergesa-gesa untuk melakukan perawatan postmortem care seperti itu, karena bisa jadi masalah saya nanti ada pihak tertentu yang menyatakan terkait dengan kematian si pasien, especially if the patient under care of several doctor. Khususnya adalah pasien-pasien tertentu yang di bawah ini ya, dokter yang handle-nya adalah lebih dari satu, seperti itu. Kemudian juga untuk for legal ethic itu tentu sangat penting sekali, karena kalau nggak ada sesuatu yang ini nanti dikhawatirkan ada sesuatu hal yang menjadi suatu permasalahan hukum. Jadi you have to pay attention about the legal ethics. Next, the other policy related to the instruction. For example, during CPR, ya, cardiopulmonary resuscitation, maybe some institution will have the different policy regarding with the CPR. Jadi mungkin saja beberapa institusi itu bisa memiliki suatu policy atau kebijaksanaan yang berbeda kaitannya dengan CPR. Apakah silent will be silent code blue or not. Jadi terkadang code blue itu di suatu rumah sakit bisa aja di silent code blue, atau mungkin bisa announce entire the hospital, atau mungkin akan diumumkan dalam seluruh rumah sakit seperti itu. Usually in the critical area is silent code blue. Jadi biasanya sih kalau untuk yang CPR untuk yang di critical area biasanya menggunakan silent code blue, karena kan memang banyak staff di dalam critical area, atau mostly the staff in the critical area they have competencies in CPR. Jadi biasanya karena seluruh mayoritas staff yang terkait di dalam critical area itu mereka itu memiliki kompetensi dalam CPR, biasanya mereka menggunakan mode silent code blue. Tapi untuk yang di bangsal mungkin yang notabene bahwa mereka perlu ada suatu staff yang melakukan CPR, so they will use the unsilent code blue. Atau the other case is about for the elderly people, for elderly patient ya. Jadi terkadang ada perbedaan kebijaksanaan kaitannya kalau misalnya pasiennya adalah pasien lansia, itu bagaimana untuk aturan CPR-nya begitu. Itu ada bisa ini ya, kita bisa mengikuti bagaimana policy yang ada di institusi tersebut begitu. Oke. Itu just that's all. Just as my prologue
in our discussion later. So I will continue in the second section about discussion about the medical instruction. Okay, just a little bit uh, my slide about medical instruction because I'm sure that all of you knows already, and that is very familiar with your daily activities in your clinic, I think. So no need too much slides. Okay, next is about the discussion session. Okay. Okay, those who have question, please raise your hand. Oh, no. Is it clear, my explanation? Okay, hello, Miss Mihar. Kitam is yours. eh sorry Mem, mau nanya tentang masalah tugas yang untuk dibuat video itu, tugasnya yang apa? Yang seperti apa ya? Instruksikah atau instruksi atau ditentukan instruksi yang seperti apa misalnya? Okay. 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 Thank you very much for your question, Miss Sumihar. So I will explain Indonesia. So biar nggak misunderstanding untuk tugasnya begitu ya. Oke. Jadi tugas yang kedua itu nanti panjenengan membuat script writing, percakapan dulu antara perawat satu dengan perawat dua. Operan jaga isinya. Isinya adalah operan jaga atau endorsement antara perawat misalkan dinas pagi dengan dinas sore. Nah, tetapi dalam percakapan itu isinya adalah tentang medical instruction. Oh, misalkan nih, tadi pagi itu pasien ini sudah seen by dokter siapa, sudah divisit oleh dokter siapa, the ordernya adalah ini. Ya, of course you have to endorse it, right? Jadi mesti kan kita akan mengendoskan atau mengoperkan jaga Terus kepada ya, iya ke berikutnya, ke perat plus. berikutnya gitu ya. Oh, ini loh pasien ini tadi sudah di visit sama dokter ini. Nah, dokternya order ini gitu. Jadi intinya itu adalah kita ingin praktek speaking, tapi speakingnya topiknya khusus untuk operan jaga, di dalamnya menjelaskan masalah instruksi medis. Begitu. Boleh instruksinya itu tentang masalah misalkan obat-obatan is okay. Kemudian misalkan kalau laboratory investigation, oh pasien ini tadi memerintahkan untuk ini pemeriksaan swab, sputum swab gitu. Tapi you have to explain it inside of the script. Jadi di ini dulu, ditulis dulu di narasi ini dibuat teksnya dulu, ditulis di dalam Word, nanti dikonsulkan ke saya dulu ya. Gitu kan dikirim aja ke saya gitu, nanti akan saya cek kayak gitu. Kalau it's okay, kemudian akan I return back. Saya akan kembalikan pada panjenengan. Kalau sudah siap, bebas as you like, bebas mau pilih partnernya siapa, perawatnya boleh. Yang penting mempraktekkan speaking, you have to practice. Pokoknya intinya itu kita pengen ngelatih panjenengan jeplak gitu ya, ngomong in English, tapi jangan baca. Makanya Oke. teksnya itu dibuat simple aja, simple conversation, tapi memenuhi syarat-syarat tadi karena capaian kita adalah speaking untuk medical instruction. Gitu. Oke, baik. Thank you, Ma'am. Oke, my pleasure. Next. Halo, Bu. Anggi, halo Miss. Halo. Sore, Bu. Halo Mr. John. Ya, saya mau Do you tanya, have Bu. any question? Ya. Ya, Bu, ada pertanyaan sedikit, Bu. Saya mau tanyakan untuk pembuatan video. Misalnya contohnya seperti tadi kita uploadan kepada perawat antara shift pagi ke shift malam. Apakah itu dari Ibu sendiri nggak ditentukan durasinya berapa lama kira-kira, Bu, gitu? Ya. No. Ya. Siap. Jadi syaratnya cuman intinya pokoknya itu ngobrol, percakapan itu, tapi dalamnya tentang ngobrolinnya yang diobrolin itu Ya. operan jaga tentang instruksi medis tadi. Itu kisi-kisinya tentang itu. Saya I don't care for how many minutes, I don't care. Saya nggak memperhatikan hal itu gitu. Oke. Yang penting ini yang targetnya adalah panjenengan itu bisa ngomong in English, tapi topiknya tentang instruksi medis. Itu aja.
Oke, Bu, thank you. batas-batasannya. Oke, oke. Ya, oke. Miss Anggi, time is yours. Halo, Miss Anggi. Hello. Halo, good Good, afternoon. good afternoon, ma'am. Okay, what is I your want, question, please? I want to ask a question. What should we do if we find patient condition change along the medical instruction given by doctor? Oh, for prolonged time, so no, I mean, not without improvement, right? Yes. Yeah. Okay. Okay. Sometime, okay. Yeah, of course, even though we are nurses and doctor is a partner, so we are not like this, yeah, not top and down, no, but we are as I mean as colleague, the same level between the doctor and nurse. So if really that if we know exactly about that drugs, of course we have to discuss it with the doctor. Maybe not apa ya istilahnya tuh bukan kita menggurui gitu enggak ya. Ya, we don't want like that, but kita perlu we have to discuss with the doctor about the condition of the patient. Why this for example, the first we have to inform the doctor. Doctor, this patient received already this drug for how many days already? But the condition is no improvement, such as we found from this investigation, like from blood investigation, from the other investigation, no improvement. What do you think? Itu yang pertama. Itu kan tidak terkesan kita akan menggurui dokternya kan, seperti itu. Tapi kita mesti harus punya keberanian seperti itu. Jadi memang diskusi seperti itu. Udah ini katanya nggak ada perubahan ya dok ya. Bagaimana? Itu. Jadi perlu adanya suatu ini gitu. Jangan sampai pokoknya apapun, kok ini udah dokter ordernya seperti ini. Ya, tentu hal ini nanti ini karena kadang sometimes the doctor they have so many patient, not only concern for one case only. Jadi kadang itu dokter juga manusia kayak kita kan. Mereka memiliki kasus yang untuk menghandle so many cases, banyak kasusnya seperti itu. Ya mungkin saja mereka nggak akan fokus ke satu patient saja, itu enggak. Ya siapa tahu mungkin itu satu ini ya ada suatu ketiduran juga atau bagaimana seperti itu. We don't know. Jadi we just remind them first, just let's discussing about this one game. Ya siapa tahu dengan seperti itu nanti akan oke, mungkin akan di stop atau change with the other, atau mungkin ada ini perlu adanya suatu apa ya investigation yang lainnya ya. Perlu mengapa sih ini nggak responsif dengan obat ini gitu? Apakah perlu ada suatu investigasi tertentu yang mungkin contohnya ya si pasien ini kok panas terus gitu, sedangkan dia sudah receiving antibiotik seperti ini, cek sudah itu sudah secara medication, secara waktu oke, udah memenuhi, sudah full misalkan berapa hari ya, atau 1 minggu atau 10 hari untuk antibiotik seperti itu. Nah, kalau nggak ada responsif, berarti kan otomatis kemudian biasanya dokter akan memerintahkan adanya seperti kayak ini ya, sensitive test terhadap tertentu gitu. Oh, atau mungkin mengecek kaitannya dengan ini apa? Sebagai contohnya kayak kasusnya misalkan apakah ada MRSA atau apa gitu. Kadang kan ketahuan ya, oh ternyata si pasien ini sudah kebal dengan obat ini, obat ini, obat ini, obat ini gitu kan, especially for antibiotic. Jadi dengan pemeriksaan itu akan diketahui, oh pantesan ini nggak mempan ditembak dengan obat yang ini. Ternyata dia sudah levelnya sudah tinggi sekali gitu. Maka nanti akan ada beberapa many kind the other drug yang lebih sensitif itu apa, maka mungkin dokter akan memilihkan itu. Itu contoh kasusnya Miss Anggi kalau seandainya kita menghadapi hal seperti itu gitu. Tapi ya we have to know first about the personality of the doctor also. Jadi kita kadang juga mau discussion dengan dokter itu kadang juga perlu lihat-lihat personality juga ya. Karena nggak semua dokter itu menganggap kita itu sebagai mitra partner seperti ini. Ada juga seperti itu kan gitu. Jadi secara inilah tentunya kalau kita memiliki suatu komunikasi terapeutik yang oke, saya rasa sih dokter akan welcome aja kalau kita mendiskusikan hal tersebut kaitannya dengan progress dari the patient gitu. That is my answer, Miss Anggi. Okay, ma'am. Thank you. I get it. Okay, my pleasure.
Hello, Mr. Januar. Hello, how are you? What is your duty Hello, now? man. Hello. Night duty, friend. Oh, that's still Good night afternoon, man. duty. Yes. Okay. I want to ask about how about what do you think about we have two doctors who did the handle patient and they have two different instructions. For example, Pardon me, Mr. Januar. I'm so sorry. You see, just now my speaker is disconnected from the laptop. So please, it's part okay. I'm repeat, really man. sorry. Okay, yeah. Okay. How about uh, uh, if we have two different doctor who handle the patient and they have a different instruction for the patient. Maybe for example any anesthesiologist or internist. One doctor want to give some medicine, but the other doctor is said no need or don't give that medicine. Something like that. What do you think, ma'am? Okay, that is interesting. Very interesting question. Okay, sometimes yeah, that is the reality. Sometimes for especially for the patient who under care by several specialists or some doctors. Sometimes uh we have the dilemmatic dilemmatic regarding the instruction like that. Of course, we have to consider first about the first order. Yeah, first we have first uh for me, my opinion, I have to consider first about the doctor order. Jadi saya harus mempertimbangkan yang dokter order yang pertama. Oke, itu yang pertama. So it's mean not we have to carry out the first order, no, but we have to think twice. What's the rational, the reason why this doctor ordered this instruction, and we have to compare. We have to compare with the second doctor. And if you are as a nurse, of course, if you have this dilemmatic problem, you have to communicate this problem with your in charge. Ya, you have to communicate with your in charge. Jadi kalau ada dilema ini, kadang kita tidak bisa menyelesaikan sendiri, tapi kita harus mengkomunikasikan dengan in charge atau ini ya, kepala ruangannya. Gitu. Karena kita punya atasan ya, di atas kita kan nanti in charge-nya itu. We have to communicate them. So this the in charge will communicate with the both of the doctor. Itu salah satu cara ya, kita laporkan kepada kita mikir juga, we have to think, kita juga punya alasan secara ini kalau kita kritis memiliki rational thinking yang oke terkaitan dengan patofisiologi, kaitannya dengan drugs-nya, otomatis kita nggak hanya carry out the doctor order, tapi kita akan memikirkan rasionalnya apa sih, mengapa sih diberikan seperti ini, kondisinya seperti ini, begitu. Contohnya adalah ini biasanya sih untuk yang di critical case ya, gitu. Kenapa sih kondisinya pasiennya itu misalkan asidosis asidosis respiratorik, mengapa diberikan ini. Kita memikirkan itu. Kemudian yang kedua juga kita pikirkan, nah kalau kita memang belum bisa memikir setelah ini, memang we have to consider we have to consider the first doctor order first. Tapi kalau we have still confused with the both of the order, so you have to communicate with your chief ya. Jadi kepimpinan dikomunikasikan. Oke, jangan sampai nanti dua dokter bisa bertarung di ini gitu ya, dikomunikasikan dulu kepada pimpinannya kalau memang ada gitu. Kalau di critical area kan mesti ada ya in charge-nya itu siapa. Kemudian in charge kalau memang nggak mampu menghandle-nya, mungkin ke level yang atasnya lagi yang untuk ini. Jadi perlu adanya suatu brainstorming dulu sebelum kita buru-buru untuk meng-carry out untuk ini dokter ordernya begitu. That is my answer, Mr. Januar. Okay, Halo. ma'am. Okay. Hello, ma'am. Hello. Did you got my point? Yes, ma'am. I'm hear you.
Mm-mm. Thank you, Okay. ma'am, for the answer. Okay, my pleasure. Next, Miss Bella. Ini kan si pennya kan Miss Anggi ya? Oh, si pennya Miss No, Anggi kayaknya Miss Anggi no, sama satunya. no, No. Miss Eh, Miss Mereca, Mercy, Mereca. Mereca. Miss Bu. Mereca. Halo, Miss Ya, Mereca. Bu. Okay, can you hear me? Yes. Minta tolong, please. Minta tolong untuk yang kelas minggu lalu itu kan juga ada yang aktif di kelas kan? Ya. Itu dicatat orang-orangnya siapa. If you cannot memorize it, jika nggak ingat yang minggu kemarin itu siapa yang pernah ngomong di kelas, ini operkan aja di grup. Maaf nih teman-teman, kemarin yang minggu lalu yang bertanya sama Bu Wanti untuk mata kuliah psikososial sama bahasa Inggris siapa aja, biar menulis list namanya di ini ya. Seperti itu karena saya nggak ingin keaktifan mahasiswa itu berlalu begitu saja tanpa adanya saya berikan nilai skor tambahan seperti itu. Oke? Oke. Oke, Miss. Oke, jadi dengan Bu Wanti bahasa Inggris 2 kali ya. Medical record sama medical instruction. Jadi saya nanti harus menerima 2 list. Kemudian untuk yang kelas pertama dulu, untuk yang psikososial, silakan biar kejujuran masing-masing daripada studentnya yang pernah berbicara langsung di kelas, silakan ngelis namanya. Oke? Oke, kejujuran masing-masing ya, gitu. Karena kan nggak bisa ngingat tuh nanti semuanya. Oke, begitu? Oke, oke, Miss Marica, paham ya? Oke. Oke, Ya, Bu. thank you so much. Next, just no, Miss Bella, halo, halo, Yes, Miss ma'am. Bella, Yes, iya ma'am. Miss Bella. Oke, Hello, what is your ma'am. question? I want to ask if we have give instruction according to drug administration regulation, but the patient does not comply with taking the drug. Mm-mm. Is it still our responsibility as nurse? Oh, okay. Very, very interesting question. Yeah. For example, there's a doctor order about the drugs that we have to give. For example, we have to give in the morning and the afternoon, but the patient is reject the medication. What we have to do? Okay, ya. Oke, jadi kalau misalkan the patient itu reject the medication, kita akan ini kan ada suatu kayak surat pernyataan menolaknya. Jadi kalau seandainya ini harus ada surat pernyataannya si pasien itu menolak atau reject untuk diberikan obat-obatan sehingga nanti eh, kita sebagai perawat tidak melalaikan, dianggap tidak melalaikan ini ya eh, pemberian obat tersebut. Tetapi kalau obat-obatan selain itu ya, selain ada surat pernyataan tadi, selain itu jika apa ya apa ya penghentian itu nanti akan sangat apa ya berbahaya sekali kalau tiba-tiba langsung di-cut itu berbahaya sekali, maka you have to inform it to the doctor yang memberikan order tersebut. Kadang kan apa ya penghentian obat itu kan memang kan ada yang dosis-dosis yang tapering off seperti itu ya. Emang harus gradually perlahan-perlahan itu secara dosisnya gitu ya Mbak Bila ya. Ada obatan seperti itu. Nggak bisa langsung cut, langsung semua stop gitu kan. Ada obat-obat seperti itu begitu. Jadi kalau memang jenis obat-obatnya seperti itu, kalau ada penolakan dari pasien, kita perlu menginformasikan kepada dokter. Ya, kalau dokter itu nggak no respon, oh ditelepon nggak bisa, ini nggak bisa begitu. Oke, but you have to write in your nurse note. Perawat harus menuliskan hal itu di catatan keperawatannya. Jam sekian ini bahwa pasien ini telah menolak memberikan obat ini. Kemudian jam berapa bahwa perawat telah menginformkan kepada dokter ini, but still no respond yet. Nah, gitu. Tapi untuk yang waktu berikutnya itu you try to inform again to the doctor. Kita tetap berusaha menghubungi dokter yang bersangkutan karena kita tahu bagaimana bahayanya kalau obat itu di stop. Gitu ya. Itu Mbak Bella.
Jadi kalau kita memahami dulu bagaimana jenis obatnya. Kalau memang obat-obatan yang kayak PRN gitu ya, yang if needed atau hanya ini jika perlu saja gitu, kita nggak harus memaksakan. Tetapi kalau untuk jenis obat-obatan yang sangat berbahaya sekali, kalau kita tiba-tiba langsung hentikan sesaat obat tersebut, maka kita perlu setelah kita jelaskan kepada klien, kok masih ada penolakan, maka kita perlu secara legal etiknya, selain kita menulis di catatan keperawatan, oh kita telah melakukan responsibel kita, tugas kita perlu menginformasikan kepada dokter untuk kesekian kali. Nanti bagaimana advice dokter? Lah itu kita akan mengikuti dokter order yang berikutnya. That is my answer, Mbak Bella. Yes, ma'am. I get it. Thank you. Okay, my pleasure. Next, Miss Widi. Hello, how are you, Miss Widi or Miss Astuti? Miss Yes, Widi. Miss Widi. Okay. My What name is your is Widi. question? Okay. Yeah, what is your Okay. question? I'm question. What if the doctor's writing cannot be read, causing wrong therapy for the patient? How to tell a doctor to write well, Miss? This is the problem is during ini visit, during a doctor visit. So the problem is who responsible about this? Terkadang kita kan nggak bisa memaksakan itu tuh sudah yang my best writing gitu. Itu tulisan Mbak yang terbaik saya tuh udah itu gitu ya. Tetapi ini yang bermasalah adalah diginikan kita nggak bisa memaksakan karena memang tulisannya ya mampunya seperti itu. That is my best writing. Yang terbaik saya itu udah begitu Mbak gitu nggak bisa memaksakan gitu. Nah sekarang ada the problem is jadi kita mesti pada saat mendampingi dokternya saat dokter visit itu kan kayak gitu kan. Ya didamping itu langsung aja kita lihat diintip tuh dokter mohon maaf Pak dokter yang itu tuh maksudnya gimana can you mention maksudnya langsung selain menuliskan in writing mungkin dokternya bisa ini apa ngomongin juga gitu jadi kita bisa benar memahami gitu kalau nggak ini yakin seperti ini sebelum dokter last kita belum meninggalkan dokternya pergi gitu langsung konfirmasi dok maaf nyuruh ngapunten nih dok yang ini tuh maksudnya apa gitu. Kalau semua tinggal semuanya dokternya ditinggalin unyuk ngelihat pasien sendiri, nulis anu sendiri, kemudian ditinggalin, wah habis itu jadi prahara kan? Nggak paham kita mau yang meng-carry out siapa yang akan next will carry out the doctor ordernya jadi kebingungan ini maksudnya apa? Mau telepon sudah nggak bisa diangkat, mau nyari di mana, sedangkan itu mungkin aja emergency harus diberikan itu jadi problem. Jadi itu responsible kita begitu tanggung jawab seorang perawat pada saat mendampingi yang mendampingi saat dokter keliling begitu, dokter around seperti itu didampingi gitu. Biasanya kan yang untuk when the doctor around itu kan tidak hanya yang pada saat dokter kunjungan itu tidak hanya perawat jaganya saja biasanya kan in charge atau CI-nya itu kan juga mendampingi. Jadi semua udah punya job masing-masing seperti itu. Kalau memang nggak clear ya memang lah saat itulah di deal with the dokter bagaimana maksudnya begitu. Begitu. Kalau sudah terlanjur ya berarti yang salah ya perawatnya. Nggak bisa dong ya. Nggak bisa nyalahin ini gitu. Kalau seandainya misalnya ini sudah terlanjur salah, ya udah ya yang salahnya tetap perawatnya gitu. Mengapa kamu nggak tanya ke aku kalau nggak paham? Kenapa hanya sebagai prasangka itu maksudnya seperti ini kan begitu. Ya, itu jangan sampai kita jadi korban. Itulah pentingnya documentation itu seperti itu. Meskipun orang tulisannya jelek sekali itu tetap ini ya menjadi apa sih bukti hukum kalau kita ada kasus seperti itu. Oke? Ya untungnya kalau seandainya obat-obatnya yang berbahaya kan ngeri kan. Beda 0 gitu kan udah ngeri kan gitu. Bisa pasiennya die gitu kan. Makanya itulah tentunya critical thinking meskipun ya sama-sama menerima order tapi we have to think ya. Kita punya banyak juga masa sih kayaknya impossible deh kalau misalkan obat ini ordernya seperti ini kan gitu kan. Meskipun kadang mungkin dokter salah sih, tapi kan nggak mungkin dong misalkan obat ini diberikan dalam dosis segini gitu.
apa nggak mati nanti pasiennya? Kalau seandainya hal-hal yang meragukan seperti ini perlu you reconfirm to the doctor. Gitu? Okay. Thank you, Miss. Okay, my pleasure, Miss Widi. Next, Miss Lisna. Miss Lisna Manalu. Halo. Yes, ma'am. Where are you come from? From Balikpapan. Oh, Ma'am. Balikpapan. What is the Yes, meaning ma'am. Manalu? What is the meaning Manalu? Marga. Artinya Mar- oh, Marga, oh, yes, ma'am. oh, marga. Yes, ma'am. Okay. What is your question, please? I want to ask how to avoid error in medical instruction received from How by to avoid error menghindari. error in medical instruction received by phone, Miss. Oke, by phone. Oke. Emang agak ini ya, riskan sekali sih ya, gitu ya. Oke, how to avoid it. Karena kan mata, telinga, ini kan kadang memang sometimes error juga ya, gitu. Kita tadi dengernya apa sih, gitu. Setelah di ini gitu ya. Jadi mestinya pada saat itu salah satu cara untuk avoid itu, untuk prevention atau avoid atau prevention itu adalah pada saat calling itu sebisa mungkin sip jaganya itu mungkin aja bisa voice ya. Suaranya itu jangan di satu suara, tapi di apa itu namanya di loader itu gimana? Suaranya diapakan tuh? Semua denger gitu loh. Di loudspeaker, ma'am. Jadi enggak ya di loudspeaker gitu. Jadi pada saat kita sama-sama jaga, misalkan di morning shift itu ada misalkan 3 atau 4 perawat seperti itu, pada saat menghubungi dokternya itu dispeakerkan sehingga apa? Saksi yang mendengarkan itu nggak cuman kita aja yang saat calling itu sama-sama ininya mendengarkan. Itu bisa juga sangat membantu sekali pada saat kita mendengarkan instruction ya, medical instruction dari by phone, by dokter itu lumayan gitu, lumayan membantu juga gitu. Kemudian selain itu kalau memang itu untuk yang prevensi yang pertama. Kalau seandainya memungkinkan, kalau seandainya ada sesuatu yang bisa untuk recordernya itu bisa juga di-save recordernya gitu. Itu apakah ada yang ini? Kadang kan kita kan menghubunginya apakah kayak mungkin pakai mobile phone yang available di situ atau bagaimana? Apakah itu bisa aja hasil recordingnya itu tuh bisa di-save dalam bentuk link atau bagaimana? Itu mungkin bisa menjadi salah satu policy yang akan bisa dibuat oleh satu bangsal tertentu itu. Kalau seandainya misalkan ada dokter order lewat ini bagaimana? Itu bisa hasil recordnya tadi bisa di-save. Itu akan lebih bagus lagi. Mungkin diberikan nama filenya itu apa-apa tanggal sekian ini bisa seperti itu kan. Itu nanti akan di-save dalam bentuk. Kalau seandainya misalkan medical recordnya itu bisa dalam bentuk ini ya elektronik, tidak semuanya manual atau konvensional, itu memungkinkan sekali bisa di recordnya. That is my question, my answer, Miss Lisna. Excuse me, ma'am. Okay, yeah. Hello, Miss Wiwi. Hello, how are you? I'm fine, ma'am. Okay, what is your question, please? I want to menambahkan perihal yang okay, please. Mungkin kita suatu order by phone, maybe I can use English ya, ma'am. Ya, okay. Kalau kita menerima atau tetap konfirmasi ulang ke dokter apa yang kita catat order dari dokter, kita catat dulu. Setelah itu kita konfirmasi ulang ke dokternya apakah ini benar atau belum. Itu aja. Okay, yeah, correct. Okay, thank you very much for your additional, Miss Wiwi. Jadi setelah kita mencatatnya dan ini adalah dikonfirmasi ulang terkait dengan pemahaman yang kita dengar tadi ya. Kita sudah dengar, kita tuliskan, kemudian we will read ya kita akan mengkonfirmasikan dengan membaca kembali. Dokter, ya tadi ordernya ini. Is it right? Gitu kan? Bener kan dokternya seperti ini. Itu juga bisa untuk memperkuat kaitannya dengan apa yang kita tuliskan tadi. Gitu ya. Kadang itu ya
namanya telinga kadang itu ya begitulah gitu ya. Gitu. Jadi itu juga salah satu tip untuk menghindari ini ya. Karena gini, kita itu apa yang jelas aja bukan maksudnya kalau memang kita salah kan kita mempertanggungjawabkan. Tetapi terkadang kita akan bertemu dengan orang-orang yang tidak mau atau inginnya cuci tangan dengan masalah itu. Meskipun itu sebenarnya adalah berkaitan dengan beliaunya. Gitu kan? Ada beberapa orang yang pengen hiding atau menghindari kaitannya dengan responsible-nya gitu. Tapi kan kita pengennya kan ya kita doing professional lah gitu. Kita mengerjakan sesuai profesional ini secara profesional bahwa oh kita mesti emang makanya kunci kita sebagai seorang perawat itu apapun yang kita lakukan silahkan dokumentasi. Itu benar-benar timely. Itu oh jam sekian tadi saya melakukan ini, jam sekian melakukan ini, jam sekian melakukan ini. Silakan dituliskan. Karena seandainya sewaktu-waktu nanti ada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum, itu kalau selama kita dicek dokumentasinya, kita melakukan sudah memang semestinya kita lakukan, it's no problem kan? Itu maksudnya. Pentingnya dokumentasi seperti itu. Okay, thank you very much for Miss Wiwi and Yes, ma'am. next. Sorry, ma'am. Next. Yes, Hello, Mr. Januar. You will add the answer. No, yes. Maybe something. Maybe we must have some like Hanover sheet. Yes, just so we can writing down in the Hanover sheet. What do you want to important thing to Hanover to the next step or like that? Do you hear me, Sam? Ma'am? Yeah. Can you repeat? It's not clear. Like, can you Do you repeat hear me? once more, please, pardon me. Yeah, clear enough. Yes. Maybe we must have some Hanover sheet to writing down the important thing. We have to hand over to the next shift like that, so we can document the important thing to the Hanover sheet. Oh, okay. There is additional from the Mr. Januar. Jadi salah satu tipnya itu adalah kita setiap ini bisa membuat kayak note, catatan-catatan penting atau apa seperti itu. Jadi tidak ada yang miss pada saat kita melakukan handover atau operan jaga. Itu juga lumayan juga untuk bisa ini ya, biar tidak ada salah informasi atau ketinggalan informasi seperti itu. Okay, next to Miss Narwati. Hello, how are you, Miss Narwati? Hello. Hello. What's your question? Yes, ma'am. Thank you. Okay. Okay, time is yours. What is your question? What is your question? I'm concerned is what is the doctor prescribes two different medication with the same as patient. Oh, okay. The doctor write the order the same. The same. I mean the same. I mean different drug but the same function. Yes. So you mean double drugs. Yes, double. Double drugs. Okay. Thank you very much for your question. Oke, tadi sangat menarik sekali ya kasus di lapangan itu tuh memang sangat banyak sekali begitu. Mungkin aja kan makanya kita pentingnya ya kita untungnya perawat itu we learn about the pharmacology juga ya. Meskipun nggak sangat detail banget, tapi kan kita at least kita tahulah beberapa farmakologi dari obat-obatan tertentu gitu. Jadi kalau misalkan apa itu ada kok ini dokternya apa mungkin dokternya dokter agak dalam tanda kurang ini ya gitu ya kan. Sometimes kan nggak semua dokter pinter juga kan gitu. Iya kan, sometimes kan kayak gitu. Kita bertemu dengan dokter-dokter yang semua itu nggak brilliant juga seperti itu. Makanya pada saat kita itu menerima ordernya itu, kita bisa ini kan setelah nulis gitu, oke, kita bisa nanya aja, dokter, apa ini benarkah diberikan ini sama ini kah? Gitu. Oke, itu kan kita bisa ini ya kayak berpura-puranya gitu kan. Oke, dokter, bener nih mau dikasih ini sama ini gitu. Terus kita pura-puranya aja begini. Emang bedanya apa sih, dok? Kalau ini sama ini bukannya ini sama-sama untuk ini ya
mungkin aja kita ini ya agak sebenarnya kita tahu betul dengan obat itu gitu. Tapi kok dokter berinya kok ini gitu sama gitu. Emang beda dok, ini memang bedanya apa? Bukannya itu tuh dua-duanya itu sama-sama berfungsi untuk ini ya. Kok dokter memberikan double dengan obat ini? Masalahnya apa gitu? Siapa tahu ada mungkin secara farmakokinetika, farmako apanya sih yang mungkin kita nggak tahu in detailnya ya untuk sinerginya obat itu kan kadang nggak tahu. Itu ya, of course we have to reconfirm it. Konfirmasi ulang gitu apalagi saat kita mendampingi visit dokter itu kita bisa langsung konfirmasi atau mungkin setelah nanti selesai keliling kemudian kadang kan masih sempat nih duduk di ini ya nurse station gitu kan diobrolkan aja dokter mohon maaf tadi kok dokter menuliskan ini dengan ini ya gitu mungkin boleh di ini ya kok ini kan sepertinya kok sama fungsinya apa tetap akan diberikan dua ini atau bagaimana gitu. Nah, mungkin bisa dokter jelaskan bagaimana sih ini gitu. Gitu aja sih pura-puranya kita agak bodoh-bodoh gitu tapi kan at least kalau seandainya nanti dijelaskan in detail begitu oh ini kok karena mungkin aja oh di pasien ada permasalahan ini yang nggak bisa nih hanya di cover dengan obat ini dan ini sangat bersinergi dengan ini. Nah, siapa tahu ada penjelasan seperti itu kan membuat kita lebih mantap ya pada saat kita memberikan ini ya carry out di dokter order itu kan kita lebih mantap gitu. Oke, that is my answer. Mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan? Oke, my pleasure, Miss Narwati. Adakah yang lain yang ingin menambahkan? Oke, my pleasure. Oke, next. Oke, halo, Mbak Ike, Miss Ike, what is your question, please? Or do you want to add the answer? Saya mau menambahkan aja, Miss. Tadi kan karena Mbak Nurwati menyampaikan kalau seandainya obatnya fungsinya Double. sama double gitu. Tapi kalau ini misalnya itu DPJP-nya mengkonsulkan kepada dokter yang lain, terus mengasihkan obat yang antibiotik juga sama, tapi sama-sama nggak mau mengganti itu gimana itu, Miss? Wah, repot juga ya Sama-sama ini. keras gitu, Miss. Iya. Gini. Repot juga ya gitu ya. Oke. Sepertinya Soalnya kayaknya kami perlu pernah ini deh. kayak gitu, Miss. Jadi kami bingung jadinya mau yang Apalagi ada jotakannya ya, lain. apalagi ada Iya. jotakannya antara dokter dengan dokter ini nggak begitu ini gitu kan, nggak begitu Nah, iya itu. akur-akur amat gitu kan, repot gitu kan, kayak Iya, Miss. mestinya ini deh ya berat juga ya. Ini kasus yang hampir hampir mirip tapi ini berkaitan dengan dokter yang lain juga gitu dokter Nggih. Dokter yang Tentunya berbeda. ini deh langsung kalau kita punya insightnya di morning duty itu enak ya kita langsung diskusi brainstorming dengan dengan in-charge-nya karena kalau seperti itu nanti kasusnya yang responsibel adalah in-charge bukan personal ini kepala ruangannya kepala Oh, ruang itu kan nanti salah satunya kan apa ya menengahi atau menjembatani permasalahan-permasalahan yang ada pada stafnya kan gitu kan. Terutama oh, ya Miss. berusaha untuk melindungi stafnya begitu ya bukan seorang perawat kita fighter untuk melawan ini dengan dokternya enggak gitu jadi tetap aja dilaporkan ke in-charge-nya aja atau dokter apa itu si I-nya kepala ruangannya ini kok masalahnya ini ya tolong dong nanti yang akan mencari solusi itu adalah ini kepala ruangannya Baik, mengambil Miss. tengahnya bagaimana? Karena kalau dua obat, apalagi obat-obat yang higher dose gitu, yang obat-obatnya sangat keras dan itu tuh benar-benar berdampaknya sangat ini ya, apa ya, apa mempertaruhkan nyawanya si pasien ya sangat ini sekali kan, seperti kayak antibiotik itu kalau dua-duanya ditarungkan kan juga lumayan kan, ginjalnya juga lumayan kena dampaknya juga gitu tiba-tiba karena gara-gara dua yang nggak akur kemudian yang jadi korbannya pasiennya kan juga nggak ini juga gitu. Yang penting aja bukannya kita itu maunya nyari aman, tapi kita kan pengen nyari amannya secara hukumnya ya. Bukan berarti kita tidak mau meng-carry out dokter ordernya gitu, tapi paling enggak gitu kita melibatkan kepada orang-orang yang di atas kita untuk menindaklanjutin bagaimana kalau adanya permasalahan seperti ini gitu. Saya rasa untuk lebih bijaknya tetap melibatkan
kepala ruangannya untuk menentukan bagaimana tindak lanjutnya seperti ini. Ya nggak mungkin juga kalau sesuatu yang kontra itu dilakukan bersama-sama, tentunya akan korbannya ini. Ya silakan nanti apakah CCA itu akan melibatkan the third opinion, apakah orang yang ketiga yang memang higher positionnya di atas dokter tadi atau bagaimana, kan bisa saja seperti itu. Jadi nanti akan kalau memang dengan dua dokter yang selevel tadi itu nggak bisa ada titik temunya, maka bisa saja si kepala ruangan tadi itu akan menggunakan orang ketiga di mana dia posisinya lebih tinggi untuk menjembatani hal tersebut. Tentunya juga diperlukan adanya eviden-eviden atau fakta-fakta pemeriksaan penunjang yang seperti apa kok akhirnya bisa ditentukan obat tersebut. Ini kan semuanya itu kan bahwa ilmu kedokteran, keperawatan adalah sesuatu yang sifatnya rasional dan logis seperti itu. Jadi semua memang bisa dijelaskan dengan fakta-fakta yang ada. Mengapa dokter itu memberikan order itu juga memang harus bisa menunjukkan faktanya apa sih? Apakah ada dasar yang kuat untuk diberikan obat ini? Nah, dua-duanya bisa bisa kayak ini ya, beradu argumentasi ini the main reasonnya itu apa diberikan obat itu gitu ya. Tentunya tadi melibatkan orang ketiga, bukan kita sendiri yang main sendiri. Karena kalau jujur aja kalau di Indonesia ya itu masih banyak yang posisinya itu tuh atas bawah seperti itu antara dokter dengan perawat. Jadi nggak Aku nyaman mau banget. Jadi lebih menambahkan, Bu. iya oke Mbak Putri, halo. Menambahkan yang baru saja Mm-mm. lewat dari maaf ya bahasa Indonesia. Kan bisa lapor ke kepala ruang untuk menjembatani ke komite medik atau manajemen karena tetap di bawah dokter itu di bawahnya komite medik yang bila ada terjadi sesuatu tentang pasien atau apa bisa dari komite medik bisa mengatasi itu, apalagi atau menengahi Iya. masalah-masalah dari dokter tersebut sih, Bu. Iya. Terima kasih. Oke, thank you very much, Miss Putri. Ya itu dia kata-kata komite medik, komite etik atau itulah tadi yang saya tidak rilis, saya sudah lupa karena saya kerja terakhir itu sudah tahun berapa ya 2009-an seperti itu. Nggak tahu istilahnya apa, yang jelas ada suatu inilah kumpulan atau komite, sebut komite apalah seperti itu yang pasti akan ini. Karena itu suatu hal yang sangat umum terjadi seperti itu antara mungkin crash atau mungkin bentrok beda pendapat itu ada. Makanya harus ada seperti ada judgementnya. Komite yang memberikan judgement untuk terkait dengan masalah itu gitu. Thank you very much to Miss Putri for your additional answer. Oke. Itu tadi ya Mbak jawabannya menyempurnakan dari ini gitu. Oke. Next, Thank you, ma'am. Miss. Oke, my pleasure. Ya. Hello, Mr. Puji Santosa. What is your question, please? Ini Bu, ini kaitannya dengan medical instruction, yaitu begini, tentang pengobatan, yaitu ngasih terapi sendiri. Bagaimana dengan yang praktek sendiri Bu, atau yang praktek di rumah? Padahal kita tidak punya teman untuk instruksi atau partner untuk kerjasama masalah tanya-tanya obat tidak dikasih obat sendiri. Padahal obat itu pasien medis saja tidak tahu kalau pasien itu alergi, ternyata datang. Nah, kemungkinan kan ada yang pasien yang istilahnya itu nuntut atau tidak. Nah, bagaimana Bu dengan yang praktek di rumah kaitannya dengan obat ngasih terapi sendiri, tidak konsul dokter. Oke. Thank you very much for your question, Mr. Pusan. Jadi ini ya, untuk tentunya kalau untuk yang praktek di rumah itu kan tentunya kan ada batasan-batasan yang memang harus dipatuhi begitu kan. Oh, di mana sih wewenangnya, sampai mana sih sampai mana sih jenis beberapa obat-obatan yang bisa di-deliver atau diberikan kepada pasien seperti itu. Nah, selama saya jujur aja kalau untuk yang mas peraturan ini saya tidak tahu batasan jelasnya itu seperti apa. Yang jelas gini, yang semua pihak yang memiliki izin praktek pahami betul batasan-batasan wewenangnya seperti apa.
Kalau ada wewenang terkait dengan masalah medication atau obat-obatan apa saja sih yang dia masih diberikan wewenang untuk memberikannya. Nah, selama bahwa sebagai praktisi itu apa itu memberikan obat-obatan masih di ranah wewenangnya, saya rasa meskipun nanti ada apa ya efek samping karena setiap yang pertama jelas pertama kita perlu mematuhi dari batas wewenang tadi. Nah, nanti baru kita pikirkan kaitannya dengan efek sampingnya. Efek sampingnya kalau kita obat yang kita berikan sudah di wewenang kita, di wewenang perawat yang sesuai dengan aturan itu, maka kan otomatis kan itu adalah memang tanggung jawab dari yang memberikan terapi tersebut. Nah, untuk antisipasinya, kalau untuk misalnya kita tidak tahu apa itu beberapa obat-obatan itu apakah alergi atau enggaknya sih, itu tentunya kan pertama jelas itu plus adanya monitoring, follow up, kemudian juga bisa diberikan antisipasi obat anti alerginya. Itu bisa mengurangi dari efek samping obat-obatan tersebut. Nah, apabila itu baru kasusnya kita misalkan khawatir itu nanti akan ada alergi tertentu, maka kita perlu adanya ini ya memberikan fasilitas layanan ibaratnya itu 24 hours atau memberikan layanan nanti kalau ada apa-apa mohon kontak segera ke saya. Berarti panjenengan sebelum memberikan ini segala macam side effect yang disebabkan oleh obat itu memang kita harus memahami dulu. Obat ini tuh dampaknya adalah ini. Kalau seandainya terjadi sesuatu yang sifatnya alergi, saya harus melakukannya ini. Itu di awal itu memang sudah harus siaga dulu, sudah tahu dulu gitu, harus diapakan. Kalau seandainya nanti kita sudah menjalankan di ranah kita, kalau ada sesuatu hal yang ini ya di luar ini ya respon si pasien ini, maka kita harusnya merujuknya kemana itu semua sudah disiapkan. Intinya itu adalah kita bekerja sebatas di dalam wewenang kita agar kita aman untuk saat kita. Kalau ada apa-apa, maka kita harus memang merujuknya kemana itu memang harus dipahami sehingga apa nanti untuk safety pasiennya juga akan cepat tertangani dengan lebih baik. Itu untuk tipnya seperti itu. Kalau tidak, kita bisa menggunakan atau bekerja sama dengan medical dokter ya atau dokter-dokter yang bisa Anda anggap percaya bisa apa ya kalau ada kasus-kasus seperti itu bisa mengcover atau memayungi Anda untuk ini apa untuk membackup apabila dalam memberikan ini sudah sepengetahuan atau seizin dari dokter yang bersangkutan itu akan lebih ininya. Jadi Anda bekerja sama atau partnership dengan dokter yang ini yang memiliki wewenang di obat tersebut seperti itu. Begitu? Ya, Atau terima mungkin kasih, yang Bu. lainnya bisa mungkin yang lainnya yang ini ya yang lainnya bisa menambahkan ya apabila menghadapi hal-hal seperti itu. Intinya itu sedikit saya kita tambah. siapa ini ya? Jonathan, Bu. Oke, Sedikit saya Mr. tanggapi John. atau saya tambah sedikit Bu, masalah Oke. praktikum tuh. Sebenarnya kita juga hak dan wewenang kita itu ada keterbatasan tersendiri dan dokter juga ada keterbatasan sendiri. Jadi setiap pemberian obat atau setiap ada pemberian obat apapun itu sebenarnya harus dari dokter. Kita hanya sebatas dari perawatan. Kita juga perawat namanya profesional perawat, profesi perawat. Lebih daripada itu kita tidak bisa melakukan. Makanya setiap ada praktikum yang di rumah lalu ada penanggung jawabnya dokter. Jadi kalau ada masalah, nah dokter itulah yang memikirkan pertanggungjawaban kepada pasien itu sendiri. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, betul sekali. Oke, thank you very much, Mr. John Ivan for your additional answer ya. Jadi tadi ya, intinya itu pertama tipnya itu adalah kita harus mematuhi aturan sebatas mana wewenang kita. Pekerjaan itu wewenangnya di mana. Karena kita tahu batas-batasannya seperti itu, kalau kita mau melangkah yang lainnya, misalkan obat-obatan di rank yang berikutnya ya agak luas sedikit itu, maka panjenengan harus punya bekerja sama dengan tadi penanggung jawabnya siapa.
dokter akan lebih tahu, oh obat ini tuh ininya efeknya nggak terlalu fatal sekali. Maka itu mungkin akan bisa di ini ya, di cover oleh dokter tersebut. Tapi nanti yang PJ-nya ya dokternya itu begitu. Nah, untuk kasus-kasus yang serius, of course, berarti Anda memang harus mengkontak langsung dengan dokternya tersebut. Jadi nanti kalau ada permasalahan apa-apa, bukan Anda yang akan dikena jerat hukumnya, tapi adalah dengan dokter pun akan mempertanggungjawabkan dari apa yang sudah panjenengan tuliskan itu. Begitu. Jadi memang harus ada izin resminya. Oh, praktek, tapi ada pelangnya juga dokter yang memayungi panjenengan. Gitu caranya. Ya, biar sama-sama amannya. Seperti itu. Gitu. Thank you very much, Mr. John. Oke, yang lainnya, Miss Maria. Oke, izin Bu bertanya. Oke, what is your question, please? Ika Bu. Oke. Yes. Yes, thank you. We have beberapa dokter ya, cuman beberapa dokter ya. Several How to doctors. deal with doctor who do not want to intervene. Ya, jadi how What do to you mean deal with intervene? doctor, Uh-uh. who do not Mm-mm. want to intervene. Oh, bagaimana kita akan Eh, menghadapi dokter dok- yang tidak mau tidak mau diintervensi, Oh, tidak I mau see. diintervensi. Nggak mau Iya, diatur ya, nggak mau diatur gitu iya, kan? Oke, oke. Thank you very oke. much for your question ya. Oke, jadi memang dimanapun juga sebenarnya kita tidak punya hak untuk mengatur siapapun ya, oke. Kita, oke, sini. Oke. Jadi dimanapun juga memang kita memang nggak punya hak untuk mengatur dokter itu kan ya, maksudnya kita tidak bermaksud untuk mengatur enggak ya, tapi pengen deal with kita dalam saya. Ini sebentar ya, ada anak saya baru bangun. Oke, Iya, Bu. oke. Ibu belajar sama teman-temannya ibu dulu ya. Oke. Jadi tadi saya awal ya. Memang kita tidak memiliki hak untuk mengatur perawat, kita tidak punya hak untuk mengatur dokter, enggak. Tapi kita adalah bermitra tadi. Maksudnya tadi adalah bagaimana kalau kita misalkan berhadapan dengan dokter gitu. Jadi si dokter pun sebenarnya mereka tuh juga tidak punya hak untuk mengatur kita, enggak. Tapi memang kita adalah antara perawat dan juga aturannya adalah kita adalah mitra. Kita bekerja sama, mendiskusikan sesuatu itu adalah sebenarnya adalah mitra tadi. Karena kalau mitra itu kan nggak mesti kan sejajar kan? Sejajar, Iya. posisi sejajar itu ya kita diskusi dengan baik-baik seperti itu begitu. Jadi em, kalau ada misalnya kita ketemu dengan dokter yang ini ya cenderung otoriter gitu kan, ya mau ini ya gitu kan, itu ya Mbak ya. Iya. Atau bagaimana? Oke ya, Iya, cenderungnya iya. adalah dokternya itu, makanya tadi kita akan bertemu dengan sekian banyak jenis personality dokter itu tuh macam-macam gitu. Ada yang nice, kita bisa discussion well dengan mereka atau yang ini gitu. Ada juga begitu. Atau juga ada yang merasa, oke saya posisinya di atas, semuanya yo, udah itu order saya gitu kan gitu. Jadi ya tentunya kita ini ya tadi kita memahami betul, kita tetap respect dengan bagaimana personality masing-masing seperti itu karena kita tidak bisa mengontrol satu persatu orang di sekitar kita gitu, tapi bagaimana kita mengontrol diri kita untuk menyikapinya seperti itu. Selama bahwa apa itu order, selama order yang diberikan oleh dokter tersebut selama masih masuk akal dan itu emang apa ya memberikan benefit atau beneficial kepada pasien itu mau bagaimana caranya mereka itu menyampaikan kepada kita, okay gitu ya. Mau cara pun seketus apapun, okay gitu. Tapi kita tetap kitalah ya yang bisa mampu untuk mengontrol diri kita begitu. Selama order tersebut adalah sesuatu yang tidak membahayakan pada klien, okay, we just carry out. Tapi kalau kita misalkan ada hal yang sudah otoriter, malah itu ordernya nggak masuk akal banget begitu ya, maka kita bisa tadi seperti kasus yang tadi gitu. Kita libatkan dulu kepala ruangan juga bagaimana ini. Masa pasien kayak gini kok diberikan obat kayak gini, ibaratnya begini. Orang pasien ini tuh sembuh dengan ibaratnya gini, kita mau menembak burung pipit itu kan nggak mesti harus dengan bom gitu kan. Cukup aja ketapel tek, mati. Sama seperti kayak mengenangani masalah ini. Masa mau
ini cuma ditemukan hasil pemeriksaan penunjangnya seperti ini, hasil labnya seperti ini, kok dikasih obatnya yang wow begitu ya, apalagi harganya sangat mahal sekali dan sebagainya seperti itu. Maka itu mungkin bisa kita diskusikan dulu dengan pimpinan kita. Bagaimana ini nih, kok dokter ini nih, ordernya kok seperti ini ya, kayaknya nggak masuk akal banget kalau kasusnya seperti ini kok diberikan seperti ini. Karena kadang gini ya, jujur aja kita tidak bermaksud untuk menjelekkan dokter tuh enggak. Ada beberapa yang mungkin di antara mereka itu ada yang mungkin yang money oriented bisa saja ya. Kadang kan mengejar poin tertentu. Oh, kalau nanti mau ngeresepkan ini sekian poin, obat ini akan dapat poin ini. Ada nggak seperti itu? Ada kan? Udah. Iya. Nah, ini banyak sekali kan yang benar-benar apa ya, ada dokter yang agak dalam petik tanda nakal dalam hal seperti itu ada kan gitu. Maka we have to pay attention more about this one. Jadi jangan sampai kita menemukan kasus seperti, maksudnya kalau pada saat kita menemukan kasus seperti itu, kita memang harus berhati-hati begitu. Jangan sampai pasien kita itu dikorbankan demi kepentingan personal seseorang yang ingin mendapatkan fee atau reward setelah dia meresepkan sesuatu hal. Oke, biasanya sih kalau untuk obatnya yang mahal kan otomatis rewardnya juga fantastis. Maka itu perlu kita ini. Karena gini, kalau untuk yang kalau di saya rasa sih untuk obat-obatan yang sesuatu dikecilkan saya. Oke, biasanya kalau untuk obat-obatan tertentu yang memang ini perlu adanya suatu discussion tidak hanya di dalam keluarga pasien saja atau dengan pasien untuk sebelum dokter mengorderkan sesuatu obat yang misalkan mahal lah, susah didapat lah, itu biasanya kan memang didatangkan dulu keluarganya atau mungkin pasiennya, itu didiskusikan. Itu akan ada diskusi seperti itu gitu untuk sebelum order itu diberikan kepada pasien gitu. Tidak bisa langsung serta-merta langsung dituliskan gini-gini tiba-tiba oh ternyata harganya luar biasa seperti itu. Maka hal-hal yang sifatnya itu meskipun itu bermanfaat buat klien, menyembuhkan klien, tetapi ada sesuatu hal yang sangat we have to consider it, kita harus mempertimbangkan, maka itu pertimbangkanlah itu. Kira-kira hal itu tuh nanti memperburuk finansial klien enggak, keluarganya itu bagaimana, itu harus kita pertimbangkan ya untuk pengadaan barang tersebut seperti itu. Nah, itu tadi libatkan beberapa kepala ruangan dan mungkin komite jika misalkan ada bagaimana solusinya begitu. Apalagi kalau misalkan itu bukan emergency drug ya. Kalau emergency drug kan memang butuhnya kan mainnya kan detik ya, harus kita we have to give it right now gitu. Tapi kalau obat-obatan sifatnya kayak antibiotik yang mungkin bisa diberikan berapa jam setelahnya itu lebih baik dipertimbangkan dengan melalui komite-komite tadi ataupun ini kepala ruangannya. Begitu. Tadi siapa Mbak? Siapa tadi ya? I'm so sorry, I forgot. Thank you, Halo? Ma'am. Oke, Iya. Miss Ika. Oke, Miss Izin Ika. Ibu Oke, mau thank you very much. menambahkan, Ya, oke, Mbak Ika. Oke, izin menambahkan silakan. Bu soal Ya. intervensi tadi, mungkin ini Mm-mm. pengalaman kami aja. Kalau kami sih tidak pernah mengintervensi, mungkin lebih tepatnya memberi saran atau masukan, Mm-mm. diterima atau enggak Mm-mm. kan itu Oh iya. dari operator lagi. Kayak kami di sini biasanya kami Mm-mm. dari penyampaian itu dengan mungkin sambil guyonan gitu cara penyampaiannya Iya, gitu Bu. Jadi tuh pengalaman kita itu bisa yang kita luwes gitu jadikan ya. dasar, iya benar. Heeh. Yang Dengan luwes, adanya yang begitu mungkin kira-kira lebih nerima. iya, saat ngobrol-ngobrol, saat ngasih seni, saat bercanda gitu, gitu kan. Jadi jangan sampai Iya, Bu. tension lagi setelah berapa jam operasi gede-gede tiba-tiba kok muncul ini yang kira-kira ini kan enggak ini banget ya. Jadi kita sendiri, kita perawat kan punya ilmu komunikasi terapeutiknya ya. Kita tahu betul nih selahnya mana sih, kapan kita mau masuk untuk mau ngomong, berdiskusi dengan dokter itu juga kita salah satu teknik untuk the right time juga untuk discuss about that instruction. Thank you very much, Miss Ike. Ya, di pinter-pinternya lah. Pokoknya kalau perawat itu mah TOPBGT di semua lahan itu bisa gitu ya. Mau komunikasi gitu, omongan kita aja obat kok gitu kan, gitu ya. Ya, Miss. Oke, Ya, Miss. itu ini banget gitu ya. Oke, kita kalau perawat omongan aja kita jadi obat gitu kan, nggak perlu nulis resep-resep gitu kan. Jadi teknik komunikasi kita itu akan memberikan suatu apa ya,
kenyamanan tersendiri gitu. Kita ngobrol dengan siapapun, ya it's okay gitu. Dengan orang yang susah apapun, oke kita bisa masuk ke sana begitu. Oke, next. Saya rasa cukup saya ini bagi 4 lagi aja ya, bagaimana? 4 lagi pertanyaan. Next, kita bisa lewat ini, WhatsApp. Saya itu nggak enaknya kalau misalkan ini sudah lewat batas waktunya, kan waktunya harus istirahat, harus ini ya, panjenengan juga dari pagi juga ini kan bekerja kan gitu. Oke, saya ini saya batasi. Oh, kok ada 5 lagi? Oke, 5 ya. Mbak Maria tadi ya, Mbak Maria, Mbak Yulia, Mbak Desma, Mbak Rohayani, sama Francisco. Saya pilih Oh, kok tambah lagi? Mbak Rina Mustika. 6, 6 sudah. Oke, setelah 6 ini saya akan close saja ya. Ada pertanyaan lain through WhatsApp, lewat WhatsApp ya. Gitu. Oke, yang pertama adalah Mbak Maria. Halo, Miss Maria. How are you? What is your question, please? Halo. Please open your microphone. Okay. Hello. Hello. What is your Good question? afternoon, ma'am. Good My name afternoon, Miss Maria. Hello, where are you? yes, I come from Timor-Leste. Oh, so far so. Okay, what is your question, please? Okay, I want to ask you about the one case in the my place the work. I am work in the one hospital together with one dog and more many doctors. And one patient entry in emergency room. The doctor instructions to inject one for injecting, but she's not right. She's not right in the instruction. Pertanyaan saya, it's just normal, but she's did, kamu harus suntik nanti baru saya tulis. Itu yang jadi pertanyaan saya. Apa terjadi sesuatu yang merespon itu perawat atau dokter? Nah, itu yang jadi saya bingung. Saya minta penanggung jawab kalau terjadi sesuatu terhadap pasien. Oke, suruh nyuntik dulu, baru dituliskan ordernya Iya. gitu ya. Berarti Iya. kebalik-kebalik ya. Ya, thank you. Oke. Ini bagaimana ya kasusnya gitu kan, jadi unik ya dokternya ya. Dek, nanti jangan dimatiin ya internetnya ya. Oke. Kasusnya unik ya. Seperti ini, kalau seperti ini bagaimana enaknya? Kita kan jadi serba salah ya. Bagaimana mesti mau nggak di carry out bagaimana? Oke. Kalau misalnya carry out juga ini bukan itu juga kita akan jadi salah juga begitu. Oke, gimana ya? Oke, untuk yang the group, do you have opinion about this? Saya minta tolong dong. Adakah yang punya ini ya pendapat ya? Halo. Saya call friend deh, saya minta tolong bantuannya bagaimana, apakah ada yang pernah mengalami kasus seperti itu gitu. Ini sangat dilematik sendiri ya gitu. Halo? 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 Yang lainnya bagaimana? Saya minta tolong, mungkin ada yang punya opini kaitannya dengan kasus dari Mbak Maria tadi begitu. Ada dokter yang pengennya ini, kita pengen ya udah kamu suntikan aja dulu, nanti saya baru tuliskan di dokter ordernya begitu. Kalau enggak ini, oke, kalau as my opinion gini. Kita tetap ini menuliskan di nurse note kita, halo Mbak Maria. Oke, kalau untuk my opinion gini aja, di nurse note itu berarti kan adanya verbal respon ya, verbal order ya. Oke, jadi di nurse note-nya sebagai ininya, sebagai apa itu buktinya adalah perawat mesti menuliskan di nurse note-nya atau catatan keperawatannya jam sekian ini bahwa seen by dokter siapa verbally order untuk memberikan ini kepada pasien. Itu Mbak Maria. Oke, thank you. Nah, nanti untuk jam berapanya kesekian itu nanti silakan ditulis lagi. Oke, sudah reconfirm to the dokter ini gitu. Ini untuk anak-anak, Pak. melindungi Maria. Begitu?
Saya menambahkan, Bu. Oke, Mbak Putri. Oke. Mungkin dimasukkan ke esbar. Esbar nanti dikonfirmasi ulang karena ada cap esbarnya itu. Dikonfirmasi ulang karena mungkin dokternya keburu-buru atau dokternya enggak mau visit besok aja ya Mbak, ya udah dibuat esbar aja di 1 kali 24 jam. 125. Kita konfirmasi ulang dengan tanda tangan yang menerima dan yang memberikan akses Dokter tersebut. Chris, ini Dokter Baskoro. Terima kasih Bu. Gitu. Itu salah satu penguat juga ya. Salah satu penguat juga selain tadi ya gitu. Jadi kita maksudnya gini, kita tetap pengen carry out tapi jangan sampai kita jadi korbannya seperti itu. Jadi ya mau terserah ya, apa ada media apa yang dipakai untuk yang ada di Bangsal itu untuk menjembatani hal tadi, order-order yang seperti tadi gitu ya. Kayak mau istilahnya mau apa silakan itu digunakan seperti itu selain kita tetap menuliskan tadi di note kita. Itu yang paling penting itu gitu. Saya khawatirnya karena kalau ada dokter order obat baru itu kan kita mesti harus mencatatnya juga di medication book ya, buku medicationnya atau di chartnya itu kan harus ada seperti itu. Oh, jam sekian seen by dokter ini ordernya adalah ini. Kan otomatis setelah menulis di note itu kan kita juga menuliskannya di medication chart. Jadi itu yang jadi masalah. Oh, tanggal sekian ada initial drugs yang harus diberikan by dokter siapa. Itu memang harus secara legal etiknya harus ini tertera begitu. Kalau enggak nanti nggak ketahuan siapa yang membuat initial drug untuk jenis obat ini nggak ketahuan seperti itu. Itu sama tambahan dari Mbak lupa tadi sih. Silakan nanti ini ya bagus sekali idenya gitu. Suwanti, sorry. Next. Ms. Suwanti, sorry, can I add some of my opinion of this case? Okay. Thank you very much, Miss Anissa. Hello. Okay. Sorry, just want to. How about if every hospital always have emergency doctor who always on duty 24 hours, right? So how if you ask when you call a doctor and the doctor give like instruction for medicine and ask you to give the injection first and then I will prescribe later like that. Why you didn't ask another doctor, like duty doctor on that time to write down the prescription? We should avoid ourselves from any, like in case the injection is for like high alert injection, it's we need to protect ourselves. Can be also. That is possible also because it's impossible, right? Of course, You in can the ask one another hospital, doctor to write. yeah. Of course, in the about 24 hours or in the hospital, always there is a doctor on duty, right? So it's mean a doctor on duty and the time you can ask the prescription like that. That is the other option to protect you from the any bad what is that? Apa sih namanya hal yang nggak diinginkan gitulah ya. Ya seperti itu. Gitu. Thank you very much Miss Anissa. Next Miss Julia. Hello. Hello, good Hello afternoon, Miss sir. Julia. Hi, Hello, sir. Hello, good Sorry, afternoon. uh, Miss Julia. okay, yes, sir. Yes, sir. I'm question for me, sir. My question is, My what is your question, please? My question is, my question. Ini kan misalkan pakai bahasa sedikit-sedikit ya, sir, pakai bahasa. Nah, ini contoh, misalkan ini contoh saya di ruangan ini. Saya bekerja di ruangan sekarang di ICU. Ini ada dokter penanggung jawab DPJP dengan diagnosa saya CKD yang seharusnya pasien cuci darah. DPJP melihat hasil lab dari pos HD. Ternyata dari DPJP-nya seharusnya dari DPJP instruksikan untuk transfusi darah.
transfusi darah 3 kantong lagi. Tetapi dokter penanggung jawab HD-nya tersebut instruksikan untuk transfusinya pada saat HD next-nya, gitu. Jadi kita yang perawat, peran kita sebagai perawat itu apakah yang kita bingungkan tuh apakah kita mengikuti yang mana gitu, nah Bu, yang dokter DPJP-nya seharusnya transfusi, DPJP penanggung jawabnya, tapi dokter konsulan yang dokter HD-nya ini adviskan ke kita, instruksikan ke perawat, transfusinya nanti saja next HD kemudian gitu. Jadi setelah itu kita dokter DPJP-nya visit kembali, sempat sama kita ngomong nggak kan marah. Saya kan DPJP utamanya. Kalau yang dokter itu kan dokter konsulan HD memang. Tapi kalau kita dan teman-teman sih beranggapan kan yang menguasai HD ini kan dokter HD-nya gitu kan Bu. Ya, jadi kita mau intervensi ke dokter DPJP gimana gitu dah, gimana soalnya beliau sudah marah duluan sama kita. Jadi kan yang saya tanyakan bagaimana peran kita Ibu, apakah bagaimanakah kita ngambilkan kesimpulannya, Susah nih bagaimana ya, kesannya keputusnya seperti gimana ya. ya benar Ibu. Makasih Bu, thank you Bu. Oke, thank you. Oke, kasusnya ini ya pelik juga begitu ya. Thank you very much for your question, Miss Julia gitu ya. Oke, kalau memang secara apa ya struktural begitu itu memang yang paling tinggi yang mana ininya dokternya, dokter yang ini ya. DPJP kalau di sini sih Bu Dokter yang adik. DPJ secara ini ya institusionalnya di tempat situ mana yang lebih tinggi posisinya? harusnya sih dokter yang penanggung jawabnya HD. Kalau menurut perawat, misalnya teman-teman kita ini yang lebih tinggi HD karena kasusnya kan kasus HD, CKD gagal ginjal. Cuma DPJP-nya spesialis penyakit dalam sama-sama, cuma beda itunya lah. Posisi Yang ya. satunya posisi, satunya HD, satunya penyakit dalam. Ya. Oke. Jadi dari kita maksudnya yang kita tanyakan Bingung juga ya. peran kita, jadi kita mau intervensi pun takutnya salah, kita menengah ngambil jembatannya seperti apa gitu namanya. Oke. Kalau seperti itu tentunya tadi perlu ininya apa sepertinya kok perlu adanya suatu apa kayak duduk bersama antara dua dokter tadi ya gitu. Alasannya masing-masing itu apa? Misalkan kalau memang itu dengan apa ya namanya transfusi disebabkan karena ini kan apa HB-nya yang ngedrop kan? Benar, itu HD-nya ngedrop post HD. Post HD HD-nya itu pertama. sampai seberapanya apakah memungkinkan itu tuh akan bisa survive kepada next HD atau enggaknya itu kan biasanya kan ada batasan limit hemoglobinnya ya. Benar. Kan seperti itu gitu. Apakah secara ini yang pertama tentunya kalau menurut saya sih perlu diinidukan secara strukturalnya itu dia tinggian yang mana. Terusan yang kedua kita juga perlu mempertimbangkan kaitannya dengan emergensinya diberikan transfusi tadi itu seperti apa seperti itu. Karena kan kalau memang si pasien itu tuh dianggap bisa survive kepada next HD, ya maksudnya nggak se-emergency yang lainnya seperti itu, bisa saja itu menjadi suatu pertimbangan mengapa di-delay tadi seperti itu. Tapi saya rasa kok perlu ya adanya suatu komunikasi antara tadi ya, antara yang bersangkutan tadi, misalkan kita ini perlu mengkomunikasikan kepada dua belah pihak tersebut. Jadi jangan terkesan kita itu akan memihak kepada salah satu tadi kalau memang secara posisi itu setara. Tapi saya rasakan ada posisi yang lebih tinggi seperti itu. Mengkomunikasikan, reconfirm kembali itu jauh lebih bijaksana kalau kita hanya tiba-tiba langsung memilih kepada siapa yang harus di carry out dulu seperti itu. Jadi bisa
merekonfirmasi ulang gitu pada dokter masing-masing gitu. Dokter ini tadi ini ya sudah apa tuh kita diskusikan dengan ini. Kalau ada pendapat dari dokter ini seperti ini ya. Bagaimana menurut panjenengan? Apakah ini mau tetap diinikan atau tetap bagaimana gitu? Kalau memang sampai nanti di akhir ini kalau sesuatu itu tuh memang ini ya menyebabkan kontra terus ya tadi lah libatkan pada tadi seperti orang ketiga tadi. Kira-kira ada nggak sih penjembatan di tengahnya tadi seperti komite etik dan sebagainya itu perlu sampai ke situ enggak sih? Kalau memang dengan duduk-dudukan bersama itu memungkinkan, kenapa tidak begitu? Saya rasa sih kalau memang mereka itu tuh apa itu fine-fine aja ya secara relationship-nya itu, saya rasa sih mesti mereka akan apa ya terbuka untuk melakukan diskusi terkaitan dengan ini ya alasan masing-masing mempertimbangkan mengapa harus hadir, nggak mesti harus pakai orang ketiga kan? Bagaimana kalau misalkan ini dipertemukan langsung atau disambungkan langsung dengan bayi pun atau bagaimana itu alangkah lebih baiknya. Gitu Mbak Yulia ya. Jadi kalau kita langsung memilih salah satu kayaknya juga jadi ini juga ya otomatis kita jadi disalahkan juga kan gitu kan Benar. gitu. Jadi tentunya kita perlu merekonfirmasi ulang dulu kepada masing-masing juga begitu kalau apalagi kalau itu available dekat dengan kita begitu kan bisa dikomunikasikan langsung. Dok gimana sih dok? Ini kok juga dari dokter ini mungkin enggak kalau ini panjenengan ini gitu. Pertimbangannya bagaimana sih kok harus ditransfusi sekarang seperti itu kan kita bisa ini ya seperti Mbak siapa tadi lah komunikasi yang baik tadi tuh tetap dikomunikasikan ulang. Tapi kok kalau kita kan kadang nggak tahu ya apakah ada konflik apa di antara yang bersangkutan kita kadang nggak tahu kan gitu ya. Itu mungkin mereka yang berkonflik kitanya yang jadi korbannya kan kita jadi bingung sendiri begitu kan. Nah itu saya rasa sih perlu menggunakan pihak ketiga untuk mencari ini sih apa decision-nya gitu. Apakah ini bisa melibatkan ini ya kayak case manager gitu bisa nggak sih? Biasanya di rumah sakit kan ada ya kayak case manager gitu. Bisa nggak sih hal itu? Bisa Bu. Sebenarnya bisa, Bisa Bu. ya? Bisa ya. Itu kan kalau case manager itu kan dia kan mau case-nya dimanapun juga kan dia bisa terlibatkan kan. Dia menjadi penengah pada saat hal-hal yang agak rumit diselesaikan gitu kan bisa menggunakan ini ya manajernya kan. Misalkan ini night shift atau ini ya case manajernya kan bisa ada pagi, siang, malam itu kan ada gitu. Kalau seandainya misalkan komite etiknya itu nggak available di malam hari atau bagaimana kan bisa aja diinformkan. Kalau itu memang ranahnya masih nyambung ya, nyambung dengan case manager, ya dicoba-coba dulu ada diskusikan. Kami memiliki masalah seperti ini bagaimana gitu. Itu bisa ini menjadi penengahnya gitu. Itu saya rasa mungkin panjenengan semua yang memiliki pengalaman lebih lama di lapangan begitu, terutama di Indonesia ya, pengalamannya di Indonesia saya I don't have experience in Indonesia. Jadi saya saya di luar negeri gitu, mungkin beda kasus begitu. Gitu Mbak Yulia. Siap, Bu. Oke, Siap, Bu. gitu. Tinggal dua ya, Mbak Thank Desma. you, Bu. Oke, my pleasure. Desma. Yes, Miss. Oke, dua lagi nanti sudah selesai tutup. Mbak Desma, halo. Hello, Miss. Hello, Yes. what is your question, please? My question is, as a nurse, can we explain the patient laboratory result or X-ray result? Do we have the authority? Thank you. Oke. Apakah kita memiliki otoritas untuk menjelaskan ini ya hasil dari ini pemeriksaan penunjang begitu. Kalau untuk hak yang mestinya memang yang bersangkutan dari ini ya. Kalau untuk X-ray mestinya yang memang lebih memiliki hak penuh adalah untuk radiologisnya begitu ya. Tapi kan memang pada kenyataannya di lapangan kan radiologis itu kan hanya satu orang yang satu atau beberapa orang yang menghandle untuk seluruh rumah sakit seperti itu. Kalau seperti itu mungkin aja bisa menjadi suatu policy dari dibuatkan suatu policy dari rumah sakit. Enaknya bagaimana? Apakah si perawat mungkin harus ada suatu decision ya atau suatu kebijakan tersendiri dari rumah sakit tersebut, misalkan perawat diizinkan untuk menjelaskan hasilnya saja, menjelaskan tidak in detail nggak itu, menjelaskan dari hasil pemeriksaan itu enggak. Itu alangkah lebih bagusnya. Memang untuk yang
memiliki otoritas ya memang yang si radiologisnya kalau untuk hasil X-ray dan sebagainya seperti itu. Tetapi kalau tadi kalau memang ada suatu situasi tertentu yang memang itu juga sangat penting kita informasikan kepada keluarga, maka paling tidak sebagai payungnya ya silahkan mungkin diperlukan diskusi bersama dengan kepala ruang dan sebagainya. Apakah ada suatu kebijaksanaan untuk perawat itu diizinkan untuk menjelaskan hasil tadi. Sebagai contohnya misalkan, Pak nyun ngapunten ini hasil hemoglobinnya yang terakhir hasilnya berapa ya gitu. Itu kan bukan suatu hal yang sangat ini banget ya. Bukan suatu hal yang sangat apa secret, top secret sekali untuk kaitannya dengan hasil pemeriksaan penunjang gitu. Itu saya rasa untuk Mbak Disma ya. Untuk beberapa pemeriksaan yang memang harus hanya spesialisnya saja yang bisa menjelaskan, saya rasa lebih baik untuk merujuk kepada pihak yang spesialisnya aja. Tapi untuk hasil-hasil pemeriksaan penunjang yang sifatnya itu sangat general sekali begitu, tentunya silahkan ini ya dibuat payungnya seperti itu agar nanti si perawat bisa ini ya bisa memberikan atau menjadi perpanjangan tangan dari yang bersangkutan itu untuk menjelaskan. Begitu, mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan? Oh, berarti mungkin bisa disampaikan secara garis besar dan diarahkan untuk pasien dan keluarga untuk bertemu dokternya langsung untuk Iya, visitasi yang selanjutnya ya, Bu ya. kalau misalkan begini apa hal-hal yang sifatnya detail misalkan ya hasil misalkan kayak pemeriksaan jantung apa gitu kan itu mungkin aja yang superficial aja mungkin kita bisa sampaikan hasilnya bacaannya seperti ini Pak nanti untuk lebih detailnya itu monggo nanti untuk kalau pas ada dokter dokter spesialisnya datang monggo silakan bertanya kepada beliaunya untuk dijelaskan lebih detailnya begitu. Tapi kalau untuk hanya level hemoglobinnya kemarin berapa ini itu kayaknya nggak ini banget ya. Ini kan sebatas kayak misalkan habis transfusi kemarin ini sekarang jadi berapa Mbak itu kayaknya nggak begitu ini banget kan nggak mesti harus setiap saat kok telepon untuk laboratorisnya gitu kan juga nggak gini juga gitu Mbak Desma ya. Iya, baik, terima kasih. Oke, Miss Rohayani, the last one. Okay, Miss. I have Okay, hello. What is your question, please? my question is, may doctor use the instruction to nurse based on their patient health history only, without waiting procedure investigation like laboratory investigation result? Oh, tanpa ya. Not based on ini ya investigation ya. Yeah. Apakah Only seorang Oke, health apakah seorang dokter itu bisa memberikan suatu instruksi tanpa adanya bukti? Iya. Begitu? Bukti. Bukti pemeriksaan penunjang. Iya. Pemeriksaan penunjang gitu ya. Penunjang. Oke. Jadi kalau misalkan ini tadi saya balikkan kepada posisi kita masing-masing begitu. Kalau memang di antara kita adalah sebuah mitra seperti itu, tentunya tadi bahwa kita tidak semata-mata ingin meng-carry out dari dokter ordernya begitu. Tapi kalau seandainya misalnya kita mencurigakan begitu ya, kayaknya nggak masuk akal banget sih. Tadi kan perawat pasiennya cuma kondisinya seperti ini ya. Tapi kok kenapa sih diberikan ordernya yang kayaknya nggak masuk akal banget gitu. Kalau menurut saya lebih baik ya better you have to discuss it about the instruction to the doctor. Kita perlu diskusi, Dok. Tadi kan dokter ordernya seperti ini ya. Boleh nggak sih kalau misalkan kami dijelaskan dulu, misalkan alasannya kenapa ya pasien ini diberikan ini begitu. Oke, misalkan alasannya bla 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 gini. Kalau misalkan ini bagaimana Dok? Kondisinya pasien itu ada ini loh, ada informasi data pasien itu seperti ini. Kan yang 24 hours itu kan perawat ya. Kita yang benar-benar tahu betul bagaimana kondisi pasien itu daripada sometimes dibandingkan dokter gitu ya. Kita yang 24 jam tahu betul data-datanya gitu. Kadang kan perawat yang kita tahu betul gitu. Mungkin ada beberapa miss data yang tidak diketahui oleh dokter, maka kita bisa sampaikan. Dok, ini kalau menurut saya kemarin itu berdasarkan observasi yang telah kami lakukan itu ada seperti ini pada pasien dok gitu. Apakah dokter masih tetap akan memberikan itu kepada pasien dan bagaimana pertimbangan dokter untuk memberikan itu? Gitu. Itu alangkah lebih baiknya dengan adanya seperti itu mungkin aja menjadi satu pertimbangan dokter. Oh really? Gitu. Mungkin apakah benar ada seperti itu? Kadang kan seperti itu ya.
Karena dokter nggak menemukan data-data itu gitu. Kemarin tuh pasiennya kalau diberikan seperti ini aja sudah vomiting, sudah ini gitu kan reaksinya seperti ini dok. Oke, apa mau tetap dilanjutkan lagi? Atau mungkin dokter ada ini ya, ada opsi lain untuk the other drugs yang menjadi pertimbangannya gitu, consideration seperti itu. Itu juga bisa gitu. Jadi kita jangan sampai kita sebagai seorang perawat itu hanya yang penting pokoknya carry out. Jangan sampai sendiko dawuh. Jangan sampai seperti itu. Kita punya ini juga untuk memikirkan. Yang pertama itu yang jelas. Kalau selama kita tahu really know well about the condition of the patient, kita bisa memberikan suatu argumentasi kepada dokternya. Ya, seperti itu lebih baik. Demi apa? Bukan demi siapa-siapa. Kita pengennya adalah safety patient, itu aja. Pertimbangan pasien. Kalau itu membahayakan, kenapa kita harus tetap di carry out? Kan kita kayak ada perasaan guilty ya. Ada perasaan bersalah juga kalau misalkan memberikan sesuatu yang sifatnya itu adalah memperburuk kondisi pasien. Iya kan? Nggak nyaman juga loh di hati kita kalau kita memberikan sesuatu hal itu, kita tahu betul kasusnya, kenapa kita diberikan itu, kasihan banget. Gitu ya, itu Miss Rohyani. Oke, Miss, I get it. Thank you. Oke, saya rasa dicukupkan sekian dulu ya untuk ini kelas kita, karena kalau berkelanjutan jadi panjang, lebar, tinggi begitu. Oke, ada kalau seandainya ada yang masih pertanyaan yang berkaitan dengan medical instruction, mohon disampaikan kepada si pennya. Nanti bisa diberikan nama studentnya siapa, nanti di forward ke saya, akan saya follow up berikutnya seperti itu, bisa dikolektif, monggo. Nah, untuk si pen, I just remind you, don't forget to make a list. Nah, membuat daftar mahasiswa yang di medical record kemarin itu siapa saja yang pernah berbicara di kelas, silakan dituliskan di sana. Di ini aja, di-share di grup aja. Jangan sampai sesuai dengan ingatan Mbak ini ya, si pen saja. Tapi silakan dibuat list di grup kelas. Yang medical record silakan ngelis. Yang medical instruction silakan ngelis. Gitu ya. Kejujuran panjenengan semua aja dalam membuat list tersebut, nanti silakan di forward ke saya akan memberikan nilai tambahan buat keaktifan mahasiswa untuk soft skill-nya. Begitu? Oke, saya cukupkan sekian. Oke, tadi kayaknya ada yang ini ya, apakah ada yang buat appointment dengan saya setelah kelas, ada mau medical record? Ada. Bu. Miss Rohyani.